Mada Aradin. Sehat? Alhamdulillah. Oke, ini Mas Mada ini adalah founder sekaligus CEO dari CV Sinar Al-Fatih Group ya. Yang usaha yang berkecimpung di bidang baja ringan, Konstruksi lah ya. konstruksi. Iya. Tapi memang awal mulanya memang baja ringan ya. Awal mula baja ringan dan gipsum. Oh. Sehat? Alhamdulillah. Masya Mas Yogi Allah. sehat. Alhamdulillah bisa sampai di kantor kesayangan kita dalam keadaan sehat walafiat ini, Mas. Alhamdulillah. Walaupun kemarin bukan kemarin, semalam sempat bersedih nih Indonesia Irak kalah ya. Sempat menyamakan ya. Menyamakan. Tapi malah alhamdulillah. Solo gimana proyek? Solo alhamdulillah berjalan. Ya, kita awali tahun 2024 dengan bismillah. Ya, bismillah. Mas Yogi juga salah satu owner dari Al-Fatih Solo gitu ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sih. Ya. Ngobrol santai. Saya tuh sebenarnya penasaran Mas terkait dengan Al-Fatih ini sih, Sinar Al-Fatih gitu. Awal mulanya tuh gimana, latar belakangnya, sejarahnya, kok Mas Mada punya bayangan, wah aku mau bikin usaha terkait konstruksi nih, terutama baja ringan gitu. Saya tuh penasaran gitu loh, walaupun saya kan sudah berteman sama Mas Mada kan cukup lama nih, dari kecil gitu ya. Kita beranjak berkarir di bidang yang berbeda pertama gitu. Saya setia menjadi seorang karyawan, Mas Mada merintis menjadi seorang pengusaha gitu loh. Latar belakangnya gimana Mas? Maksudnya saya juga tahu Mas Mada juga latar pendidikannya bukan di bidang konstruksi gitu ya. Tapi kok alhamdulillahnya ini selama perjalanan usaha bisa terus berkembang dengan baik sampai saya jatuh hati dan mau untuk bukan mau ya, tapi memang saya sudah menyetujui pinangan ya. menyetujui pinangan transfer dari seorang karyawan dibina Mas Mada menjadi seorang ya belajar usaha gitu ya Mas. Gimana Mas? Ya sebenarnya awal ya di akhir kuliah untuk berwirausaha itu mungkin saya provokasi sama sama kakak saya sebenarnya. Oh, kakak. Berarti kakak ada pengaruh besar juga ini ya? Ada pengaruh besar di sana. Terus sedangkan orang tua bapak ibu dulu kan PNS. Jadi ya pengennya anaknya juga jadi PNS. Kalau enggak ya karyawan bank atau apa gitu. Yang ya dulu setelah kuliah juga disuruh ke job fair gitu. Dan awal mula sih emang nggak setuju bapak ibu gitu ya. Karena nggak tahu ya, maksudnya dari backgroundnya beliau juga udah pekerja ya? Udah bekerja, itu udah yang settle, yang nyaman itu untuk anaknya gitu. Setiap bulan ada. Setiap bulan ada. Sedangkan kakak saya beda nih, gitu. Di belakang itu selalu mengompori saya untuk berwirausaha. Dan pada saat itu mungkin nggak langsung di dunia konstruksi sih sebenarnya. Kita juga banyak menjalankan usaha ya yang nggak jalan juga sebelum dikonstruksi gitu. Ada mungkin konveksi kaos juga, konveksi tas. Kaos sama saya juga itu. Oh iya dulu. Bangkit, alhamdulillah. Puji syukur. Nah, itu terus ada madu, terus ada usaha minuman coklat dan sebagainya. Itu ya pasti ada nilai yang kita ambil dari situ sih, dari pengalaman usaha-usaha sebelumnya gitu. Dan kalau ditanya dari mana usaha konstruksi gitu kan, itu ya lagi-lagi dari pengaruh dari kakak saya juga ada. Gitu. Saya dikenalkan temennya kakak saya. Oh, kalau kakak itu dari dunia konstruksi bukan? Bukan. Kakak saya itu pada saat itu jadi karyawan. Oh, karyawan. Jadi karyawan nyuruh saya usaha gitu. Oh. Loh, piye to iki? Ada kelinci percobaan.
Misal modal sukses, aku juga lah, boleh mungkin gitu ya. Betul. Dia karyawan malah ujung-ujung saya jadi usaha. Ya saya nggak, baru nggak sekarang ini. Jebak bulan ini. Jebak dengan baik. Oke, lanjut. Terus saya dikenalkan temannya kakak saya itu, dan temannya kakak saya itu merupakan mantan sales Bajaringan juga. Sales Bajaringan. Di perusahaan. Oh. Dia pernah bekerja di perusahaan Bajaringan, dia menjadi sales gitu. Oh. Nah, sales terus beliaunya resign, terus ngajak saya untuk kerjasama. Kerjasama. Iya, saya juga partneran gitu ya. Kita partneran, kita jalan lebih kurang 1,5 tahun mungkin. 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Di situ saya sudah juga sedikit tahu gitu kan. Terus di perjalanannya ya biasa, kalau biasalah partneran, terus visi misi mungkin beda ya. Itu akhirnya kita lepas, saya mendirikan Al-Fatih. Oh, bentar, potong sedikit. Jadi selama partneran sama temen kakak itu namanya belum Al-Fatih? Belum. Oh. Beda brand. Beda brand ya. Yeah. Oke. Saya penasaran nih. Jauh dari sejarah itu ya. Kok milih nama Al-Fatih nih apa nih? Ada sejarahnya atau kayak wiritan dulu? Enggak sih. Pada waktu itu saya itu sedang mengikuti sejarah Muhammad Al-Fatih sih. Muhammad Al-Fatih. Ya, di YouTube ya, lihat di YouTube, terus Ustaz Felix Siau itu bagus untuk menyampaikan sejarah tentang Turki Utsmani gitu. Ya keren banget itu, keren banget, dan ya pada saat itu ya pakai nama ini aja lah. Oke. Dengar cerita dari Mas Mada tadi, berarti kan memang ada sedikit dicemplungke berarti bahasa Jawanya itu dijoroke ya. Dijoroke kayak ndang iki, karena itu kan dunia baru sekali. Ya kan? Saya tahu Mas Mada juga dulu pendidikannya basicnya juga IT ya. IT, main ke Bajaringan itu kan butuh keberanian sebenarnya. Itu keberanian nekat atau memang urusan perut ini Mas? Sebenarnya itu apa ada pandangan ke depan, Bajaringan ini maksudnya tuh ke depannya ini prospek bisnis yang bagus ini gitu loh. Ada bayangan ke situ enggak gitu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Karena pada waktu itu 2014 ya. Itu belum marak Bajaringan gitu. Dan di Jogja pun masih perlu edukasi untuk warga-warganya gitu, masyarakat-masyarakatnya. Beda kalau sekarang, kita kan sekarang udah masyarakat udah mengenal dan menghubungi kita langsung, udah gitu. Nah, tadi apa ya? Pertanyaan apa tadi? Maksudnya nih pertanyaannya usaha ini maksudnya mau dicemplung di bidang usaha Bajaringan itu memang kenapa gitu loh, maksudnya memang sudah ada pandangan ke depan bahwa usaha Bajaringan ini cemerlang sama ketakutan juga tadi ya. Ya, atau gimana gitu. Nah, beruntungnya saya itu dari kuliah belum pernah bekerja. Oh, belum sama sekali. Belum pernah bekerja. Magang mungkin ya, jadi outsourcing gitu ya. Tapi belum pernah bekerja gitu. Jadi nggak ada ketakutan dan belum menikah juga. Nating tulus. Belum Spartan menikah. tanpa beban. Wow. Jadi pas nih masuknya kakak saya itu pas. Jadi begitu keluar lulus kuliah, langsung disuruh berwirausaha gitu. Oh. Jadinya ya kalau umpamanya dari Mas Yogi dulu kan karyawan. Ada nih ketakutan yang biasanya per bulan ada gitu kan. Per bulan masuk langsung diajak saya
usaha ya ada lah, pasti ketakutan ini per bulan ada nggak ini gitu. Tapi dulu saya belum menikah, terus saya belum pernah bekerja ya nating tulus saja, dan saya masih ada bapak ibu dulu kan, jadi masih safe lah, aman lah untuk makan dan nah jadi ini juga pelajaran bagi teman-teman ya, mau apa namanya wirausaha itu ya. Kalau yang mau baru lulus kuliah langsung aja coba aja, coba terus habiskan masa gagal, masa gagal ya. mumpung belum menikah mungkin, terus mumpung masih ada yang menanggung bahan pokok ya primernya itu dihabiskan dulu itu, ya gitulah. Gunakan kesempatan itu ya untuk terus belajar gitu. Memang kalau sudah menikah, sudah punya keluarga, mikirnya beberapa kali. Ada harus yang ditanggung di belakang gitu kan. Betul. Karena bentuk tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga tentunya. Ya. Oke. Kalau gini untuk selama ini udah berapa tahun nih Mas untuk usahanya? Dari 2014. 2014 berarti ini 2024 berarti sudah 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun lah. Dalam perjalanannya pasti ada pasang surut, naik turun, up and down-nya. Dalam orang namanya juga usaha ya, nggak mungkin usaha itu naik terus, pasti ada up and down-nya lah. Bisa cerita sedikit Mas? Kalau jujur aja sih, maksudnya kalau dari awal sampai sekarang up and down ada sih, tapi nggak terlalu yang, alhamdulillahnya nggak terlalu yang down banget gitu. Sampai rugi, bangkrut, rugi per proyek atau itu kan biasa ya. Wajar. Tapi kalau sampai bangkrut sampai tuh belum. Belum, janganlah ya. Alhamdulillah. Ini rahasianya apa nih Mas? 10 tahun bisa menjaga kestabilan untuk usahanya. Ini bahkan malah kalau saya lihat gitu kan, dalam perjalanan 10 tahun ini terus berkembang, terus mengepakkan sayapnya di bidang konstruksi gitu kan. Dari awal hanya bermain baja, terus merambah plafon, sekarang juga merambah kusen, besi hulu, buka lagi di Solo. Itu rahasianya apa nih? Saya juga nggak tahu ya. Ya itu alhamdulillah gitu ya. Mungkin ya dari Allah. Soalnya saya juga nggak ngerasa apa namanya usaha yang benar-benar gimana gitu ya. Apa namanya ya, yang penting sih apa namanya kerja keras saja. Kerja keras. Terus selalu belajar lah, jangan berhenti belajar gitu. Terus saya malah lebih ke pemberian Allah aja sih. Give ya. Maksudnya benar-benar rezeki yang diturunkan dari Allah. Karena usaha saya tuh ya kayaknya nggak berat-berat banget dan nggak banget, tapi ya diberi, alhamdulillah sampai titik ini diberi oleh Allah rezeki lah ya. Alhamdulillah. Ya mungkin ada apa namanya kita lakukan aja mungkin yang dinamakan apa namanya, bukan gimana-gimana, tapi kan kita di Islam juga diajarkan untuk sedekah, untuk memancing rezeki. Ini kuncinya ini nih. Terus salat duha dan lain-lain. Mungkin saya nggak sedekah yang gimana-gimana, usaha ibadah juga nggak segitunya gitu. Ya alhamdulillah sih, itu kelihatannya murni gitu ya, gift kayaknya. Pemberian dari Allah. Ya, selain dari pemberian dari Allah, memang kita juga harus berusaha maksimal mungkin pastinya ya Mas. Ya. Terus juga kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah terkait memang rezeki itu adalah pemberian dari Allah gitu loh. Kalau kita tahu itu pemberian dari Allah, ya nyuwunnya kepada Allah gitu dengan cara ya sholat 5 waktu, sholat sunnah didirikan gitu kan ya. Dengan sedekah diperbanyak, ya insya Allah itu mungkin salah satu Allah mendekatkan rezeki kita, terutama kepada Mas Mada gitu untuk saat ini gitu kan. Semakin banyak sedekah, berarti Allah semakin banyak juga memberi rezekinya. Iya itu, dan salah satu apa namanya ada ya 9 dari 10 pintu rezeki ada di usaha itu juga jadi landasan saya berwirausaha, dan mungkin rezeki juga nggak melulu materi gitu ya. Jadi saya ada
tim yang sekarang ini yang luar biasa di Al-Fatih Corp ini ya itu merupakan rezeki juga dengan saya gitu. Keselamatan dalam bekerja, kesuksesan dalam mengerjakan proyek gitu kan. Punya tim yang amanah, betul, tim yang bertanggung jawab ya itu semua rezeki dan saya nggak akan sampai sini juga kalau nggak ada tim-tim yang di belakang saya juga gitu. Ya saya tahu lah Sumadar dulu mengawalinya tuh seorang diri, seorang diri terus ngajak teman-temannya gitu kan. Semua mulai dari nol ya. Dari nol. Semua mulai dari nol dan alhamdulillah sekarang bisa pecah telur nih. Tinggal dirawat telurnya gitu, supaya menetaskan hal-hal yang baik lagi, menetaskan usaha-usaha yang lebih berkah lagi. Gitu. Ya, semoga bermanfaat juga di jalan Allah. Gitu. Ya. Itu yang 10 tahun ada tantangan, maksudnya hal yang paling berkesan dalam perjalanan 10 tahun. Berkesan yang gimana ya, mengembirakan atau yang menyedihkan? Pastinya ada memberikan, ada yang menyedihkan ya. Yang menyedihkan dulu nggak apa buat pembelajaran. Kalau membahagiakan semua orang melihat pengusaha sukses itu senang semua. Tapi mereka kan lupa di balik kesuksesan itu pasti ada tangisan di belakangnya itu. Ya. Kalau tantangan sih di awal mungkin di awal usaha mungkin sama dengan tantangan teman-teman ketika memulai usaha gitu. Ya. Rasa malas, terus ya kan nggak ada yang ngopiak-ngopiak ya, nggak ada yang ngejar-ngejar untuk melakukan apa itu harus inisiatif sendiri itu sangat tantangan terbesar juga. Saya dulu sendiri naik motor muter Jogja cari proyek itu juga panas-panas sendirian, itu juga merupakan tantangan yang harus kita dobrak lah itu. Terus kalau yang menyedihkan mungkin ya biasalah kalau berwirausaha juga ditipu itu juga menyedihkan sampai sekarang pun ada yang belum lunas gitu. Udah 2 tahun ulang tahun ya. Iya. Ayo dek dilunasi ya. Ada yang nggak ada kabarnya, terus ada ya hal-hal seperti halnya pengusaha lah, mungkin ada karyawan yang nggak pas gitu ya, itu juga menyedihkan. Ya itu sih terutama yang tadi tantangan-tantangan itu ya yang di awal usaha aja sih. Terus pada waktu bergulirnya usaha juga pasti ada lagi tantangan-tantangan yang harus kita pecahkan, harus kita jalankan, karena jadi wirausaha kan harus mikir terus ini. Nggak ada hari libur loh. Nggak ada hari libur. Ada quote ya, bisnis jalan, owner jalan-jalan, itu kelihatan nggak. Jalan-jalan tetap memikirkan bisnis. Tetap standby malah 24 jam. 24 jam. Jadi teman-teman kalau pengen wirausaha dengan dengan tujuan pengen jalan-jalan bisnis tetap jalan, itu kelihatannya nggak usah aja lah. Yang terjadi itu 24 jam kalian memikirkan bisnis. Ya, betul. Oke. Ya memang di setiap tantangan itu juga pasti ada pembelajaran ya. Dan itu bisa kita petik. Jadi setiap langkah Allah memberikan cobaan, setiap langkah Allah memberikan tantangan, ya di balik itu pasti ada hikmah Betul. Ya, yang hikmah itulah yang saya rasakan sekarang gitu. Jadi yang dulu mungkin itu menyakitkan buat saya gitu kan, menyedihkan, tapi rencana Allah itu luar biasa gitu. Ya, betul. Dan sekarang saya baru ini rencana Allah yang indah itu. Ya, mungkin teman-teman kalau semua sekarang baru di fase-fase menyedihkan, terus di fase ditipu dan lain-lain, mungkin akan menuainya di kemudian hari mungkin, dan akan ini rencana luar biasa nih. Ya, kuncinya bersabar ya, Mas. Kuncinya bersabar, jangan selalu menyalahkan diri sendiri, jangan selalu menyalahkan Allah terhadap takdir kita itu. Tapi memang kita harus berusaha, terus istiqomah, terus beribadah. Semakin Allah memberikan cobaan,
saat itulah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Betul. Ya itu kuncinya buat pengusaha sebenarnya. Iya, Itu kan selalu dekatkan diri kita kepada Allah karena Allah yang memberi rezeki kita. langsung ya. Langsung, jangan sombong gitu ya. Jangan sombong ketika kita mendapatkan proyek besar itu, wah aku itu kan. Bahaya itu. Jangan Ya, itu. betul. Karena yang mengantarkan orang itu datang, yang membukakan hati orang itu untuk percaya kepada kita, yaitu ya Allah gitu. Ya, niatnya ya yang Betul. kita atur, kita melangkah jadi pengusaha itu apa niatnya? Ya. Untuk hanya sombong, untuk hanya mencari validitas orang-orang, Gaya-gayanan. gaya-gayanan itu ya niatnya yang harus diperbaiki lah Ya. agar berkah semuanya. Semua berawal dari niat. Hmm. Oke. Berarti sekarang ini sudah CV Sinar Al-Fatih Group ini cabang-cabangnya di mana aja nih? Anak perusahaannya ya. Anak perusahaannya nih. Mungkin di CV itu ada Al-Fatih Steel. Al-Fatih Steel. Itu kan sekarang yang ada di Jogja dan Solo ya, sama Mas Yogi itu bekerja apa namanya? Bergerak di bidang atap dan plafon. Atap dan plafon. Karena atap plafon baja ringan ya. Terus ada Mulia Al-Fatih itu di 2020 kemungkinan. 2020 pas Covid. Iya. Pas Covid. Iya. Pas Covid ya? 2020 Covid itu. Itu kita membuat ya karena di perjalanannya alhamdulillah banyak yang puas sehingga ada banyak masukan, buatlah pekerjaan konstruksi las, terus pesan aluminium itu, dan saya lihat juga prospek ya, maka dari itu kita membuat dan saya partneran sama Mas Allen. Oke. Itu untuk menghandle Mulia Al-Fatih ya, alhamdulillah grow terus, maksudnya meningkat terus ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke, insya Allah tambah maju, tambah berkah, tambah berkembang lagi. Sebelum obrolan kita tutup, visi dan target untuk CV Sinar Al-Fatih Group ke depan apa ini? Karena kan ini tahun baru nih, 2024. Ada visi baru, ada planning baru. Kalau planning sih ada harapan untuk buka anak perusahaan baru yang di bidang sipil ya. Sipil dan arsitek. Bidang sipil. Tapi itu masih perlu pengkajian dan masih dibahas gitu ya. Dan yang penting ya semoga Al-Fatih Group ini berguna bagi orang-orang sekitar di Al-Fatih Group dan berguna bagi agama Allah lah. Amin. Insya Allah. Bisa dijadikan juga selain ladang mencari rezeki buat kita semua, bisa menjadi ladang dakwah. Ya, karena dakwah itu kan banyak caranya, nggak hanya kita menjadi seorang penceramah ustadz gitu kan. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Saat ini kita diberi kesempatan untuk berdakwah di bidang konstruksi. Oke, gitu. Terima kasih Mas Raja untuk waktunya. Sukses selalu, terus berkembang. Makasih semuanya ya. Ya, terima kasih Mas Budi. Ilmunya.